gimana caranya dia bisa kerja di kapal internasional. Hai, jumpa lagi, selamat pagi, jumpa lagi di acara kita ngobrol bareng Lilin Tua. Pertanyaannya menyangkut dengan kolom komentar. Kolom komentar tentang apa aja? Oh gitu. Kolom komentar di Instagram maupun yang ada di di YouTube-nya. Pertanyaannya itu aku cuma bingung, kenapa sih Bapak tuh bukan selalu, ada beberapa tanggapan dari Bapak itu yang macam-macam dari beberapa komentar, dari beberapa pertanyaan-pertanyaan. Kayak misalkan ada yang langsung dijawab sama Bapak lewat komennya kah, lewat direct message-nya, ada juga yang dijawab lewat question and answer. Nah, ada juga yang ada juga beberapa yang ditanyain detail tentang dia itu sekolah di mana, lulusan mana, dia lagi kerja di mana, posisinya apa. Itu emang kenapa kok kesannya kayaknya pertanyaannya tuh atau nih anak nih kayaknya dipersulit gitu loh. Sudah. Kasian, kadang-kadang aku lihatnya, aku nggak langsung dijawab. Kasian. Oke, saya mencoba untuk menjelaskan ya. Sebagai pendidik, saya sangat respon terhadap semua pertanyaan. Karena keberhasilan pendidikan itu kalau anak didiknya mau nanya. Nah, kembali ke apa yang Anda sampaikan tadi, semua respon, semua pertanyaan, semua tanggapan itu memang ada yang langsung saya tanggapi lewat telepon, dia karena telepon. Dia ada juga lewat WhatsApp, kadang aku lihat lewat WA, karena dia tidak kepengen namanya permasalahannya diinginkan langsung. Kadang-kadang sampai jam 2, jam 3 malam. Kemudian ada pertanyaan yang karena jawaban itu sangat berguna juga untuk yang lain, maka jawabannya saya sampaikan ke situ, masukin ke question and answer, untuk diatur di dalam program YouTube kita. Dalam sehingga semua bisa tahu, karena itu penting untuk diketahui semuanya. Nah, tapi untuk yang satu ini ada hal yang saya agak risih, antara tanda tanya. Sebetulnya yang nanya ini posisinya apa? Karena gini, pertanyaannya aneh. Mula-mula dia tanya, apa bisa dijelaskan kamar daging itu suhunya harus berapa, kamar sayur harus berapa, kamar lobby harus berapa, ya. Kalau itu saja, saya kira memang nantinya saya akan ke situ pada program pembelajaran tentang bahan-bahan yang didinginkan, yang dibekukan dan sebagainya. Suatu ketika nanti akan jadi. Tapi yang kemudian menimbulkan pertanyaan saya, dia tanya, kalau dealernya baru, suhu kamar dagingnya berapa? Kalau dealernya baru dirawat, habis dirawat, kamar sayurnya, kamar dagingnya berapa? Nah, ini antara dalam perasaan Bapak ini, ini anak ini nyoba atau bodoh atau gimana? Nah, sehingga perlu saya tanyakan, kalau Anda perwira, Anda lulusan mana? Kalau Anda ABK, posisimu sebagai apa? Dan kapalmu di mana? Jenis kapalnya ada. Karena apa? Yang namanya chiller itu tidak semua kapal punya chiller. Walaupun kemarin Bapak ngejelasin tentang chiller. Kemarin kan saya sudah ngomong tentang ada pertanyaan yang saya langsung sudah jelaskan. Karena pertanyaannya cuma mudah, sederhana. Saya pengen tahu tentang chiller. Nah, itu sebetulnya kalau diteruskan, ya nanti muncul yang sekarang ditanyakan ini, ya terpaksa saya nanti akan menjelaskan
Karena chiller secara umum ya seperti yang saya jelaskan kemarin, alat untuk mendinginkan cairan pada sisi evaporatornya. Nah, ada yang ngomong itu seluruhnya itu chiller. Tapi juga sudah saya jelaskan kemarin, chiller itu adalah komponen dari yang disebutkan chiller itu ada komponen evaporator yang berfungsi sebagai cooling, sebagai cooler. Nah itulah chiller. Jadi bukan masalah suhu atau ininya ya? Nah itu memang dia mendinginkan untuk ke suhu, salah satunya umpamanya untuk ke kamar daging. Kamar itu tadi. Jadi kamar daging itu tidak peduli dia pakai apa, suhunya memang sudah harus segitu. Jadi memang udah settingannya udah segitu gitu? Iya, jadi bukan kok kalau chillernya lama gimana, kalau chillernya baru gimana, kalau chillernya dirawat harus berapa. Enggak, justru sini ya chillernya ini yang harus diusahakan untuk mempertahankan suhu kamar daging atau kamar sayur atau kamar apapun, ruangan apapun yang menggunakan sistem chiller. Jadi mungkin dia mikir chiller itu kayak AC kali, maksudnya AC pun bisa chiller. Jadi bisa di up and down. Iya, itu gitu. bisa chiller, nanti akan nyampe. Ya. Okay. Ya, jadi gitu. Jadi apa yang menarik dari pertanyaan saya kemarin waktu ngomong chiller, saya tanya chillermu kalau memang itu chiller, refrigeran pertama apa, refrigeran kedua apa, nggak dijawab. Kemudian yang kedua dia kasih tahu di dalam tulisannya di Instagram ya, kemarin sama Linda. Nah, ternyata dia adalah taruna, adet. Adet itu adalah mereka yang sedang prala. Apa tuh prala? Prala itu kalau zaman bapak dulu prola, proyek laut. Sekarang prala. Jadi praktek layar. Nah, sebelum dia nanti lulus jadi perwira muda. Jadi mengalami itu. Nah justru di sinilah sebetulnya. Harusnya dia udah paham. Iya, dia cerita, dia sudah semester 7. Kan eman-eman prala itu 1 tahun. Harusnya itu dipelajarin kapan itu untuk chiller itu sendiri? Sebelum dia naik kapal pada semester 4, semester 5, semester 6 itu naik kapal. Nah dia mencocokkan apa yang dia dapat, dicocokkan di lapangan. Oh ini toh yang ini toh yang ini. Nah inilah peran para instruktur ya. Seharusnya, nah di sini saya lihat ada 2 yang pengen saya gelitiki. Gelitikin. Ya begini loh. Saya sendil. Pada saat kadet, pada saat taruna melaksanakan prala, itu statusnya dia memang status kadet, status taruna, status pelajar. Sehingga manajemen mesin dalam hal ini adalah chief engineer atau KKM dan second engineer atau masinis 2 harusnya memahami, karena sebagai chief engineer, second engineer sesuai dengan AIMU, mereka pun punya kewajiban untuk ngajarin anak buahnya, termasuk ngajarin kadet. Nah kalau sampai dia nggak tahu, chiller nggak tahu, apa makan tahu, pertanyaannya apakah di kapal itu memang tidak ada chiller? Nah, kalau memang nggak ada chiller, dia akan mendapatkan, kalau dia tanya sama insinirnya, dia akan mendapatkan penjelasan 1 tahun di kapal nggak tahu. Nah, dia terpaksa harus nanya ke bapak, kamar daging berapa, 1 tahun itu lama loh. Nah, tiap hari dia lihat kamar daging, tiap hari. Iya, kalau hitungannya memang setiap hari dia ketemu dengan kamar daging sih harusnya dia udah paham. Dia udah paham, paling tidak dia diskusi. Nah di sini ada miss menurut saya, miss antara taruna, antara kadet prala dengan perwira kapalnya. Missnya itu gimana? Begini, orang kapal itu juga macam-macam tuh. Seperti kemarin mungkin ada yang nggak bisa ditanya kali orangnya. Itulah yang mau saya kasih tahu. Ada mahasiswa yang galak. Iya. Ditanya, jadi nggak mau ditanya. Ada yang rasa senior. Kasian. Dan saya dari pengalaman saya, dari mulai asisten engineer sampai chief engineer, saya bisa mencatat
mereka-mereka yang galak itu biasanya ilmunya separuh, kompensasi ke perilaku, supaya nggak ditanyain, dia nanya bab dia sendiri nggak bisa jawab, sehingga kadet ini sudah mati sebelum berperang, dia diem tanpa ini. Jadi itu kayak lebih ke faktor lingkungan ya Faktor jatuhnya ya? lingkungan dan ya dibilang lingkungan apa ya, tapi sebetulnya itu kan memang tempat dia praktek, dia juga harus berani ngomong. Satu hal lagi, setiap praktek laut sekarang perala atau bapak dulu perola itu diberi buku panduan yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Nah, pertanyaan-pertanyaan dan satu buku itu sudah mengarah ke kondisi kapal. Tapi kalau misalkan lagi lagi perala kayak gitu atau lagi ya perala ya, lagi perala kayak gitu sebenarnya ada instruktur nggak sih selain memang mereka para senior yang ada di situ? Ya nggak ada, instrukturnya ya apa namanya Cuma para engineer ini. Oh. Para engineer barangkali kalau dia nanti ngomong tentang dia harus menjawab masalah dek, instrukturnya juga orang dek. Nah, makanya itu dituntut apa namanya kelakuan dia harus baik, dan dalam ini harus ada pembekalan dari kampus pada saat dia melepas ke apa namanya kapal. Jangan terus dibiarkan deh kamu ke kapal ini, kamu kapal ini, tapi tidak ada pembekalan, dia tidak ngerti apa-apa. Kadang-kadang naik kapal langsung dibentak-bentak, dia bingung. Nah, kondisi kapal memang lain ya. Jadi dalam hal ini saya tanda petik nyentil orang kapal, termasuk nyentil kadetnya sendiri. Kenapa hal-hal begitu tidak ditanyakan atau tidak ini, apakah buku panduannya tidak sampai ke situ. Ini juga Bapak pengen tahu juga buku panduan apa namanya praktek itu kayak apa. Jangan sampai buku panduannya masih one upon a time. Kitanya sudah ngomong dual fuel engine, kita sudah ngomong apa namanya sistem ini, sementara buku panduannya masih zaman behula. Ya, ini juga perlu. Kemudian yang kedua Ya nggak nyambung kalau kayak gitu. nggak nyambung. Yang kedua adalah ini tadi, saya pengen nyentil yang di kampusnya. Nah, di kampusnya itu barangkali pada saat dia memberi pengarahan atau memberi materi Maksudnya dosen di sini. dosen atau instruktur itu kurang lengkap, atau kurang filosofinya kurang pas. Ya. Setiap kita memberi pelajaran kepada mereka, beri pemahaman untuk apa ini dipelajari. Ya, itu pemahaman itu penting. Namanya mesin pendingin kayak ini tadi. Apa itu chiller? Sebelum kita ngomong chiller, mereka sudah harus dikasih tahu tentang 4 proses pokok. Dari penyerapan panas di evaporator, masuk ke kompresor, masuk ke kondensor, masuk ini. Bangun tidur, merem, melek, tahu itu semuanya. Nah itu kalau sudah, mulai dipelajari lagi. Ada satu komponen yang namanya evaporator, yang kalau di pendinginan langsung itu memang benar-benar mendinginkan sesuatu yang langsung didinginkan, seperti AC, mesinnya ada di ruangan, seperti kamar daging, kamar sayur, provian itu juga ada yang langsung. Artinya evaporatornya, alatnya ada di ruangan itu. Tapi ada lain yang kemarin saya ceritakan pada saat kita ngomong chiller secara umum. Jadi di chiller itu dia mendinginkan cairan lain yang disebut second refrigerant. Nah ini kelihatannya belum sampai sana. Nah, kalau belum sampai sana, seharusnya di buku panduan itu sudah ada, sehingga dia bisa tanya ke masinisnya, apa sih Pak ini? Kalau yang kita punya ini kira-kira kapal apa? Nah, begitu saya lihat dari penjelasan dia bahwa dia kadet baru semester 7 Pak, saya kadet semester 7 dari Politeknik Ilmu Pelayaran. Ya, saya mikir semester 7 sebentar lagi, semester 8 6 bulan lagi. Habis itu lulus jadi perwira muda loh. Perwira muda yang katanya seperti kita omong kemarin, yang katanya buat kelas. Kalau buat kelasnya kayak gitu kan
Yang malu siapa? Yang malu harusnya institusinya, kalau benar institusinya itu benar. Ya, kembali ke tadi sampai kemana tadi? Killer, ya, di buku panduannya harus ada. Kalau nggak ada, kadet bisa menulis alasannya. Nah, waktu turun prala, semua laporan kadet itu harus dipelajari oleh manajemen di darat, manajemen di kampus. Jangan cuma tumpuk, tumpuk ditanya ini, oke. Tapi nggak ada jawaban. Karena apa? Yang ngoreksi sendiri, yang nanya sendiri nggak ngerti. Dia belum paham, dia belum punya pengalaman. Ini yang seharusnya jadi laporan kadet itu sebetulnya merupakan evaluasi dari sistem dari semester 1 sampai semester 4, bahwa pelajarannya ternyata masih kurang ini. Maka pada 7-8 ini pendalaman untuk menjadi perwira muda, ini yang harus ini. Jangan bangga, kemarin ada satu junior saya ya yang ngasih saya komentar, tapi bukan di YouTube, tapi di inbox saya, messenger saya, bilang, Pak, saya dulu waktu layar prala saya judulnya sistem kontrol, tapi oleh dosen penguji saya bagus, ini sudah menyangkut S3. Itu kan nggak benar. Karena apa? Melihat, mempertunjukkan bahwa si penguji prola itu belum pengalaman dalam hal yang demikian. Oleh karena itu, ini juga sentilan buat yang di kampus. Aku jadi bingung, itu dosen-dosen di kampus pelautan kayak gitu atau mesin gitu tuh, mereka tuh sebenarnya memang paham atau? Ya saya memang agak memprihatinkan, dan itu juga diakui oleh semuanya. Ya, jadi bukan hanya saya. Maksud aku gini, itu yang bisa masuk ke situ, itu ada requirement-nya nggak? Ada, mestinya ada. Satu, pinter. Dua, ada jiwa pendidik. Yang ketiga, punya pengalaman. Karena kan ada beberapa orang yang memang dia pinter, tapi dia nggak bisa nyampein. Bukan nggak mau, tapi nggak bisa nyampein. Ya, gitu. ya, Ada seperti yang begitu. Teman bapak dulu, dia angkatan pertama waktu ke Belanda, saya angkatan kedua. Tapi waktu ambil ahli mesin kapal B itu sama-sama saya, dia orang pinter. Dia sekarang sudah doktor, pinter, tapi dia nggak bisa ngajar. Kenapa? Karena dia menganggap anak didiknya itu seperti dia. Jadi cukup kalau dia ngomong bebek, selesai, ditinggal. Nah ini anak didiknya kelabakan. Ini ada teman saya, doktor dia sekarang. Bukan adik kelas, bukan siapa, teman saya. Dia lulusan kampus mana, saya lulusan kampus mana. Aku jadi ingat sama atasan aku, salah satu bos, salah satu direktur di kantor aku. Setiap kali aku ngasih laporan ke dia atau report ke dia gitu, dia selalu bilang, kamu harus kasih report seolah-olah aku ini orang goblok, orang nggak ngerti apa-apa. Harusnya gitu. Jadi kamu jelasin semuanya di situ. Gitu. Terus anggap aku ini goblok, aku ini nggak ngerti apa yang kamu omongin, apa yang mereka omongin, apa yang di lingkungan kamu omongin. Anggap kayak gitu. Jadi aku ngerti apa yang kamu omongin di sini. Kalau kamu cuma tiba-tiba ngomong ini nggak bisa nih, ini harus begini, selesai. Apa yang nggak bisa? Kayak gitu. Nah, itu salah satu direktur di kantor aku sih, selalu dia naneminnya itu ke aku kalau ngasih report. Nah, sekali lagi, sebenarnya hasil proyek laut, hasil pralayarnya mereka itu adalah salah satu bentuk evaluasi proses belajar mengajar dari tingkat 1 atau semester 1 sampai semester 4-nya. Ini loh hasilnya. Hasilnya itu bisa ditinjau dari materinya, bisa ditinjau dari sistem pembelajarannya, bisa ditinjau dari hubungan antara orang kapal dengan orang darat. Ya. Kemudian mengenai kenapa kok sampai dia nggak nanya. Nah, ini pertanyaan anak didik itu macam-macam. Ya, sebagai
dosen, sebagai instruktur, saya menyampaikan ada 4 macam pertanyaan dari anak didik. 1, pertanyaan yang benar-benar bagus. Dia pengen tahu, dia tidak tahu dan benar-benar pengen tahu. Polos, ikhlas, benar, jujur. Itu mesti diperhatikan. Itu pertanyaan berkualitas. Ya. Yang kedua, pertanyaan sepele. Gitu aja kok ditanya, goblok banget. Nggak apa-apa. Itu salahnya waktu penerimaan. Kenapa orang kayak gitu diterima? Nah, kalau udah diterima itu konsekuensinya kan dosen. Jangan mengelak. Kalau ada temennya nanya gitu, ikut temennya ketawa, suruh jawab tuh yang ngetawain. Tanggung jawabnya instruktur, tanggung jawabnya dosen untuk menjawab itu. Masih untung dia berani nanya. Kalau nggak berani nanya, makin goblok lagi. Jangan digoblok-goblok, beri dia motivasi. Kalau perlu perhatikan dia tiap saat, karena dia sudah jujur, dia nggak tahu, baru sampai ke situ. Yang ketiga, pertanyaan sepele. Kok pertanyaan sepele? Pertanyaan yang cari muka. Dia sebetulnya nggak pengen jawaban. Ya, Bahkan kadang-kadang dia udah tahu jawabannya. Bukan, belum itu. Belum tentu tahu juga. Oke. Ini pertanyaan-pertanyaan yang cari muka, cari perhatian. Ya, dikit-dikit nanya, dan itu kelihatan. Pada saat diterangkan, belum sampai selesai menerangkan, dia sudah bilang ya. Tapi kalau ditanya tetap aja nggak tahu dia. Nah, ini pertanyaan ini yang menguntungkan, yang diuntungkan adalah teman-teman yang lain, yang mungkin materi pertanyaannya juga dingedai oleh orang lain, yang lain tidak berani nanya, dia yang nanyain. Nah, jadi dosen, instruktur harus bisa menyikapi yang demikian. Yang terakhir ini yang ditakuti oleh pendidik, ditakuti oleh dosen, bukan pendidik ya, ditakuti oleh dosen atau instruktur, yaitu pertanyaan yang bersifat mencoba, tes. Sebetulnya dia itu sudah tahu, dia cuma pengen tahu dosen ini bisa nggak memerintih banget, sok banget. Begitu ditanya, keingetnya gobios, dia senyum, mampus lu. Nah, sebagai pendidik, 4 pertanyaan itu harus dianggap pertanyaan yang baik, tidak boleh menghindar, dan lebih baik menunda jawaban daripada kita ngapusi. Jangan sekali-kali ngapusi jawaban kepada mereka. Tugas kita adalah memuaskan mereka. Dalam arti kata, anak didik kalau nanya ke dosen A, dosen B, dosen C dalam materi yang sama, jawabannya harus sama, X, sehingga tidak bingung. Jangan sampai si penanya nanya ke dosen A, jawabannya X, nanya dosen B, jawabannya E, jawaban ini bingung. Nah, ini pertanda bahwa di antara instruktur sendiri tidak setara kemampuannya. Oleh sebab itu saya bilang selalu, saya komentar, ruang dosen itu jangan dipakai untuk main karambol atau main baca koran atau main politik. Main karambol. Ya ini kasarannya. Tapi pakailah ruang dosen itu untuk diskusi permasalahan yang ada di kelas. Seperti saya dulu waktu di Belanda, dosen-dosen itu kalau masuk ini dia ngomong masalah ributnya di kelas. Ya, sehingga semua dosen tahu permasalahannya. Jadi di sini saya juga mau menggelitik soal itu. Jangan sampai dosen satu merasa pintar, dia pelit sama dosen yang lainnya. Nah, ini kekompakan antar dosen demi alma mater keseluruhannya. Oke, apalagi kira-kira? Nggak mau nanya, kalau ini cuma mau ini aja sih. Pernah nggak ada yang namanya perbedaan mesin atau sistem atau chiller, kita ngomongin chiller, dari kapal mana aja? Maksud aku entah itu antar kapal, tapi kapal yang di Indonesia atau kapal asing, kayak gitu. Prinsip sama, prinsip kerja sama. Katakanlah sekarang kita ngomong chiller. Chiller
adalah salah satu komponen dari sistem instalasi mesin pendingin yang berfungsi untuk mendinginkan cairan di evaporatornya. Ya, itu prinsipnya. Jadi chiller itu adalah sebetulnya evaporator. Dia bisa disebutkan cooler, bisa disebutkan chiller, ya. Jadi demikian. Nanti perlu dalam hal ini pemahaman yang lebih. Tapi prinsip kerja sama. Ya, prinsip kerja sama. Tetapi mau ngomong apa ya? Tentang ya, instruktur. Tadi kan Anda nanya instruktur ada requirement-nya, persyaratannya. Ada satu hal pada saat Bapak dulu, zaman Bapak, itu instruktur diberi kesempatan berlayar 1 tahun untuk nambah pengalaman, untuk refreshing. Ya. Nah, itu sekarang enggak. Saya malah setuju yang enggak. Kenapa? Bab kalau yang dulu kebetulan dia kena kapal yang tua, ya akhirnya nggak nambah pengalaman. Kapalnya di kapal kayak gitu, mau nambah pengalaman apa lagi? Kalau saya setuju, yang sekarang sedang jadi program saya, yang sebetulnya saya rahasiakan, itu adalah ada multifungsi. Jadi dengan adanya pelabuhan yang sudah dibangun oleh pemerintah sekarang gede-gede, Cirebon gede, Jakarta apalagi, Surabaya, Makassar, dan itu semua ada di dekatnya kampus-kampus. Ada politeknik Balikpapan, ada politeknik Minsel, ada politeknik Makassar, ada politeknik Semarang, semuanya dekat pelabuhan semua. Anda bisa bayangkan yang kapal-kapal yang berlabuh, kapal-kapal yang bersandar di pelabuhan itu adalah kapal-kapal modern. Nah, berarti maksudnya Bapak mau kunjungan aja langsung ke situ? Kasihlah setiap dosen itu tugas, bukan kunjungan. Tugas. Ya, tugasnya nggak usah berat-berat. Karena kapal itu sandar paling 3 hari, 2 hari. Ada yang cuma 1 hari. Nanti hubungan kerjasama antara diklat kampus dengan penguasa pelabuhan. Ini harus energi. Mereka saling membutuhkan kok. Kapal membutuhkan tenaga kita, kalau lulusan kita. Nah, beri kesempatan. Kasih tugas pada dosen-dosen ke kapal. Katakanlah dosen A kapal sandar ini bikin tulisan, bikin observasi tentang ketel. Sudah, dia cuma nulis ketel aja selama 3 hari itu. Jadi ibaratnya kayak tesis ya? Iya. Sesudah itu tulisan dia itu diseminarkan di kampus. Hasil seminar itu jadi buku. Berarti setiap dosen itu nanti setiap habis seminar hasilnya buku, sehingga kampus itu bukunya lengkap dan mesti up to date. Ya, karena apa? Kapalnya dikunjungi adalah kapal baru. Satu orang lagi ada dosen khusus purifier, satu lagi khusus mesin induk, satu orang lagi khusus bahan bakar. Dan ini diseminarkan supaya apa? Supaya pengetahuannya sama, jangan sendiri. Hasil dari sana itu diseminarkan, didiskusikan, menghasilkan satu buku. Sehingga tiap kampus itu punya buku panduan, buku kebanggaan. Ya. Bukan karangannya ini siapa-siapa lagi, nanti memang disusun oleh tim ini. Tapi logonya logo kampus. Nah, disitulah kampus itu sebetulnya ya barangkali ada yang ide lah ya nonton. Ini banyak cara bagaimana meningkatkan kualitas dosen. Yang jelas saat ini perkembangan teknologi permesinan kapal maju pesat sebagaimana deret ukur. Sementara ini tadi seperti yang ditanyakan oleh Taruna tadi. Jadi saya berterima kasih sama Taruna Politeknik itu tadi ya, yang sudah memberi kesempatan saya untuk menggelitik penyelenggara pendidikan. Tapi nanti pasti akan dijawab dong. Ya,
kepada Anda Taruna yang tanya, saya sudah pesan sama Mbak Rini sebagai admin saya untuk menyusun jadwal 2. 1 tentang good yang harus didinginkan, apa persyaratannya, berapa suhu derajatnya, suhu pendinginnya. Jadi seperti kamar daging berapa, bukan hanya kamar daging toh, nanti ada barang-barang yang mempunyai ring, yang mempunyai rentang apa namanya, suhu untuk pengawetan. Ya, nanti yang kedua, saya nanti tolong ini kan hubungkan saja dengan chillernya Mas siapa kemarin yang nanya. Mas Yusuf. Berarti kalau kemarin part 1, part 2, dilangsungkan saja part 3 tentang aplikasi chiller di kapal. Bukan aplikasi chiller di darat, tapi aplikasi di kapal. Bagaimana chiller di kapal ikan, bagaimana chiller di kapal penumpang, bagaimana chiller di kapal biasa dan sebagainya, sehingga fungsi chiller itu bisa dipahami betul. Oke, kira-kira gitu ya. Terus satu lagi, Apa? mau tanya, ngomong masalah pertanyaan, masalah question and answer, ada satu yang Bapak belum jawab dan itu udah dimention 3 atau 4 kali tentang masalah apa namanya, internasional, gimana caranya dia bisa kerja di kapal internasional. Begini ya. Orangnya beda-beda soalnya, tapi ini udah dimention apa 4 kali. Begini, masalah pekerjaan, mencari pekerjaan ini ada yang salah mengerti di dalam channel YouTube Celilin Tua ini. Jadi dalam hal yang itu saya tetap menghargai pertanyaan itu. Saya sedang mengusahakan berhubungan, kontak, diskusi dengan yang berkompeten menjelaskan itu, karena itu ada apa namanya persyaratan yang menyangkut beberapa instansi. Ya, sehingga saya tetap akan mengusahakan suatu ketika dalam bentuk live. Jadi ada beliau-beliau, saya dan Anda sebagai hostnya, kira-kira gitu. Sehingga terima kasih diingatkan, tapi saya masih mengusahakan itu, ya. Jadi bukan yang nggak dijawab, Bukan tapi nggak dijawab, saya lagi mengusahakan supaya jangan sampai saya ngawur jawabnya. Oke, karena nggak berhubungan langsung Iya. sama Bapak ya. Kalau permesinan, ayo. Tapi kalau ada hubungannya dengan undang-undang atau aturan atau segala macamnya, saya harus Mungkin maksudnya kayak kisi-kisi kali. Jadi pertanyaannya apa aja yang bakal ditanya sama Loh, kalau umpamanya secara teknik, saya juga pernah uji sama mereka yang mau dikirim ke Kuwait, satu kru dari 50 yang lolos dari apa namanya ujian, saya cuma 4. Jadi nggak ngerti apa-apa, saya tanya ini nggak ngerti, saya tanya ini nggak ngerti, ya saya bilang sama yang minta bantuan saya untuk menseleksi peserta, ternyata di antara sekian yang bisa masuk cuma 4, dia yang bisa bahasa Inggrisnya bagus, yang jelas bahasa Inggris, penataan apa namanya, penguasaan permesinan bagus, penguasaan permesinan, apa namanya, performance, kepercayaan diri, ya kepercayaan diri, tampilan. sama tampilan. Karena orang kalau mau masuk ke kapal itu mesti dilihat tampilannya. Pelaut itu lain, pelaut kalian ini orang udah mikir, ya. Dan ya termasuk apakah psikologinya tuh ini. Jadi ada psikotes juga. Ya semacam psikotes, tapi sebetulnya bukan psikotes dalam arti psikotes yang berat, tapi bisa diamati, ini anak ini manja enggak, anak ini enggak. Nanti dia masuk di kapal asing yang katakanlah dia tidak berulang ke Indonesia berbulan-bulan, umpamanya di kapal ikan di Kanada sana atau di Afrika, ini banyak, ya, mereka tuntutannya besar. Ya, jadi secara teknik saya bisa nyangkitin, tapi secara
aturan, saya harus melibatkan persyaratan gitu, itu Persyaratan. harus melibatkan. Tapi kalau cuma kayak teknik doang, ya Iya. pasti kalau ya. Kalau misalkan saya teknis kemarin kan saya diperintahkan, eh, saya dimintain tugas, saya diberi tugas, dimintain tolong oleh satu perusahaan untuk coba saya ini kan diseleksi, ini yang mau saya kirim satu set, kira-kira gimana. Saya kan juga harus mempertahankan merah putih, jangan sampai mereka memalukan merah putih, sementara itu harapan kita world class. Mereka itu adalah penghasil devisa. mungkin di situ aku harus tanya lagi kali ya, sama mereka yang tanya. Ini maksudnya yang dipertanyakan ini adalah hanya kisi-kisinya aja, Kisi-kisi teknik kisi-kisi teknik atau persyaratan keseluruhan. Karena kalau keseluruhan itu harus dengan orang-orang yang bersangkutan, Iya. bicara sama orang-orang bersangkutan. Tapi kalau cuma secara teknik ya kita bisa jawab Ya, gitu jadi aja ya. pamannya dia mau dikirim, pengen ke kapal penumpang, apa yang harus saya tanyakan. Kalau dia mau di kapal tanker, apa yang harus saya tanyakan, titik beratnya di mana. Kalau dia di kapal river, apa yang harus saya tanyakan. Kalau dia di kapal ikan, apa yang harus saya tanyakan. Itu berbeda-beda memang, ya, baik dari sisi pemahaman keilmuannya, baik mengenai kondisi mental dan fisiknya, itu lain-lain. Ya, kira-kira gitu. Ya, bisa ditanyakan lagi tentang dia partnya di mana, Partnya. karena ini masih ngeglobal banget ya, masih general banget pertanyaannya ya soalnya ya. Ya udah. Oke. Ya udah paham ya paling enggak tentang isi obrolan kita hari ini apaan aja, khususnya sih tentang masalah bagaimana menyampaikan, bagaimana menjadi seorang lecturer atau dosen atau ya semacamnya lah, kayak gitu-gitu, masalah pendidikan tepatnya. Oke, ya nanti nextnya kita sambung lagi dengan materi lainnya. Yang lainnya ya. Yang jelas lilin tua tetap melayani Anda. Lilin tua berobsesi mencerdaskan bangsa, mencerdaskan pelaut, khususnya pelaut Mesir. Salam dari Lilin tua.